wabarakatuh. Saya Alda Salma Afifa dengan NIM 1123.018 ingin menyampaikan materi tentang strategi mengajak Gen Z mempelajari Islam, di mana strategi ini pada dasarnya menekankan pentingnya pendekatan yang relevan dengan dunia mereka, yaitu Gen Z. Gen Z tumbuh di era digital, jadi cara penyampaiannya tidak bisa lagi kaku atau terlalu formal, di mana strateginya bahwa dakwah perlu dikemas dengan bahasa yang santai, ringan, dan tidak menggurui mereka. Intinya bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikannya juga sangat menentukan apakah pesan itu bisa diterima atau tidak. Selain itu, penting juga memahami minat dan kebiasaan Gen Z. Gen Z lebih tertarik pada konten visual seperti video pendek, podcast, atau media sosial lainnya. Maka strategi yang disarankan adalah memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Strategi ini juga menekankan bahwa isi dakwah harus relate dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti tentang pergaulan, mental health, self-improvement, sehingga mereka merasa Islam itu dekat dengan mereka. Hal lain yang dibahas adalah pentingnya keteladanan. Gen Z cenderung kritis dan tidak mudah percaya begitu saja. Mereka lebih melihat contoh yang nyata daripada sekedar teori. Oleh karena itu, para pendakwah atau siapapun yang ingin mengajak mereka perlu menunjukkan sikap yang konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Pendekatan yang humanis, tidak menghakimi, dan saling mendengarkan juga menjadi kunci agar komunikasi bisa terjalin dengan baik kepada Gen Z. Terakhir, strategi ini bahwa proses mengajak Gen Z tidak bisa instan. Perlu kesabaran, kreativitas, dan keterbukaan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Yang paling penting adalah membangun hubungan dulu, baru menyampaikan pesan. Dengan cara seperti ini, diharapkan Gen Z tidak merasa digurui, tapi justru tertarik dan dengan kesadaran sendiri ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Selain itu, strategi dakwah kepada Gen Z juga perlu memperhatikan cara membangun interaksi dua arah. Mereka tidak suka hanya dijadikan objek yang terus-menerus diberi nasihat, tetapi ingin didengar pendapatnya. Maka, penting untuk membuka ruang diskusi, tanya jawab, atau bahkan forum santai kepada mereka yang memungkinkan mereka menyampaikan keresahan dan pertanyaan tentang agamanya. Dengan begitu, mereka merasa dihargai dan lebih nyaman untuk belajar tanpa tekanan dari orang lain. Strategi ini bisa dikembangkan dengan menekankan pentingnya kolaborasi. Mengajak Gen Z mempelajari Islam tidak harus selalu dilakukan tokoh agama saja, tapi bisa melibatkan influencer muslim, konten kreator, atau teman sebaya yang memiliki pemahaman yang agama yang baik. Dengan pendekatan ini dinilai lebih efektif karena terasa lebih dekat dan tidak berjarak. Apalagi jika dikemas secara kreatif, seperti melalui konten storytelling, vlog keseharian, atau pengalaman hijrah yang nyata dari orang lain. Terakhir, penting untuk menanamkan bahwa belajar Islam bukan sesuatu yang berat dan menakutkan, tapi justru menenangkan dan memberi hidup. Penyampaian ini tidak hanya fokus pada aturan, tetapi juga pada hikmah dan manfaatnya dalam kehidupan. Dengan pendekatan yang lebih positif dan membangun, Gen Z akan melihat Islam sebagai kebutuhan, bukan kewajiban semata. Dari sini diharapkan muncul kesadaran yang tumbuh dari diri mereka untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sekian materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.